Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Idul Sulsel edisi Senin 12 Februari 2024. Berikut di antaranya. 8 orang perkosa bergilir seorang gadis di bawah umur. Tiga orang perampok bersenjata tajam menyantroni toko barang campuran. Polisi menyita aset miliaran rupiah milik bandar narkoba asal Kabupaten Bode. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asmaul Husna di seputar Idul Sulsel. Pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi 8 orang ditangkap polisi usai diduga menyetubuhi gadis berusia 14 tahun secara bergiliran di sebuah rumah kosong di Kabupaten Goa. Ironisnya, persetubuhan dilakukan para pelaku karena tak kuat menahan nafsu. Tim Jatan Ras Satreskrim Polres Goa langsung menangkap 6 terduga pelaku persetubuhan gadis di bawah umur di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. 6 pelaku diamankan petugas saat sedang berkumpul dan bersembunyi di rumah rekannya. Selain ke-6 terduga pelaku, polisi juga sebelumnya telah menangkap 2 rekan pelaku. Peristiwa persetubuhan terhadap korban AS 14 tahun terjadi di sebuah rumah kosong di Jalan Lembengi, Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada 7 September 2023 lalu. 8 pelaku diduga melakukan persetubuhan secara paksa dan bergantian. Akibat persetubuhan tersebut, korban hingga kini masih mengalami trauma. Menurut petugas, 8 pelaku ini ditangkap di satu lokasi setelah diketahui sebagai pelaku persetubuhan anak di bawah umur. Dari keterangan korban bahwa yang bersangkutan ini melakukan 4 kali dengan lokasi yang berbeda. Dan adapun rekan-rekan yang bersangkutan ini sebanyak 8 orang dan yang satu berinisial AK kita sudah amankan lebih dulu, sehingga menyampaikan kalau rekan-rekannya ini berjumlah 7 orang masih berkeliaran di luar, sehingga kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang diduga pelaku ini berada di salah satu tempat, sehingga kami akan menuju ke lokasi yang bersangkutan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku yang juga di bawah umur ini langsung dibawa ke unit Jatan Ras Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan kurungan penjara 10 tahun. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Pemirsa, 3 orang kawanan perampok bersenjata tajam menyantroni sebuah toko barang campuran di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penjaga toko yang panik berusaha melakukan perlawanan sambil berteriak meminta pertolongan kepada warga. Aksi perampokan ini pun terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi 3 kawanan perampok membawa senjata tajam jenis parang masuk di toko barang campuran dan berusaha merampok penjaga toko. 2 pelaku beraksi di dalam toko, sementara 1 rekannya mengawasi dari luar toko. Melihat 2 pelaku membekali diri dengan senjata tajam, penjaga toko langsung panik dan berteriak meminta tolong hingga mengundang perhatian warga sekitar. Peristiwa perampokan ini terjadi pada 25 Januari 2024 dini hari dan kini viral di media sosial. 2 pelaku beraksi sambil menutupi wajah dengan sarung dan mengasak barang di dalam toko tersebut. Berbekal rekaman CCTV, unit Jatan Ras Satreskrim Polres Goa langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 2 dari 3 pelaku, masing-masing SR 30 tahun dan FD 17 tahun. Sementara barang bukti yang digunakan pelaku saat beraksi masih dalam pencarian. Awalnya
toko ini kan buka 1 kali 24 jam. Nah, tepatnya pada pukul 3.30 subuh dini hari, para pelaku ini melakukan aksinya. Datang ke toko itu berpura-pura membeli. Mereka berpura beli rokok, namun tiba-tiba mereka langsung melakukan aksi penyerangan terhadap penjaga toko tersebut. Untuk pelaku, dari 3 pelaku yang terindikasi itu, 2 sudah diamankan berinisial SR dan FD, sementara 1 pelaku lainnya itu dalam penyelidikan aparat kepolisian. Kedua pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di unit Jatan Resertreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan dan terancam pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Sementara 1 rekan pelaku yang ikut beraksi di dalam toko masih dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto optimis pemilu 2024 akan berjalan aman dan damai, lebih berkualitas dan partisipasi pemilih meningkat. Belasan ribu warga Kota Makassar ikut meramaikan deklarasi pemilu damai lintas agama, kegiatan yang diselenggarakan oleh Polda Sulsel bersama Forkopimda Sulsel dan pemerintah Kota Makassar. Kegiatan yang tidak hanya sekedar deklarasi semata, akan tetapi kegiatan ini dirangkaikan dengan deklarasi anti knalpot, deklarasi oleh pemuka agama, layanan kesehatan gratis, pembagian sembako 13.000 paket untuk ojol, buruh pelabuhan, penggali kubur, pemandi jenazah hingga pedagang kaki lima hingga paket umrah. Dalam sambutan, Komjen Pol Agus Andrianto selaku Wakapolri memberikan sambutan yang hangat, mengucapkan banyak terima kasih kepada Forkopimda Sulsel, Wali Kota dan Bupati se-Sulawesi Selatan yang turut berperan aktif dalam pelaksanaan pemilu yang damai. Mengingat Allah lebih banyak utamanya daripada ibadah yang lain. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada jajaran Polda Sulawesi Selatan, gunakan amanah titipan jabatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pilihan untuk keluarga untuk mengganggu masyarakat. Dani Pomanto mengucapkan banyak terima kasih kepada Wakapolri yang sudah menyempatkan datang ke Kota Makassar, bersilaturahmi dengan seluruh komponen masyarakat, memberikan semangat dalam rangka pemilu damai yang berkualitas. Dalam tahapan pesta demokrasi ini tampak warga masyarakat Kota Makassar sangat bergembira, apalagi kehadiran Wakapolri dan seluruh unsur yang ada. Insya Allah, tanggal 14 kita akan menghasilkan pemilu berkualitas, pemilu yang damai, partisipasi yang tinggi, dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat. ASN dan TNI Polri bersama-sama. Kelihatan sekali masyarakat sangat happy tadi. Harapannya untuk pemilu kali ini, Insya Allah tanggal 14 kita akan menghasilkan kualitas pemilu yang damai, partisipasi tinggi, masyarakat adem-adem saja, dan menghasilkan pemimpin yang memang dipilih rakyat dan berkualitas. baik. Dari Kota Makassar, Jayadi Ainus melaporkan. Pemirsa, menjelang pencoblosan pemilu 2024 pada 14 Februari ini, akademisi pengamat politik berharap mahasiswa tidak hanya menjadi penonton, tetapi terlibat dalam proses pengawas jalannya pemilu. Satu di antara nikmat yang Allah berikan, sangat penting, yaitu diskusi publik. Menjelang hari pencoblosan pemilu 2024 pada 14 Februari ini, sebuah diskusi bertajuk Pemilu Damai digelar kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Serum Institute di Makassar Sabtu siang. Dalam diskusi ini, Direktur Lembaga Kerja Penelitian Publik Andi Sriwulandari memaparkan ada berbagai model dan bentuk kecurangan dan pelanggaran pemilu dan pilkada. Yang paling menonjol adalah konflik yang terus berkembang padat di sosial media. Olehnya kita semua perlu bersama-sama bersepakat untuk menyongsong pemilu damai dan jujur adil. Pengamat publik Febrianto Syam mengatakan di akar rumput perlu diantisipasi oleh kelompok intelektual yang memiliki kesadaran untuk menjaga keutuhan dan nilai-nilai demokrasi.
Sementara Korwil Ilmispi Sulawesi Zulzalali Wal Ikram mengajak kelompok mahasiswa untuk mendukung pemilu damai 2024 untuk menjaga keutuhan bangsa agar terus terjaga. Pada pemilu 2024 ini, harapan saya adik-adik mahasiswa tidak sekedar menjadi penonton, tetapi bisa mengambil peran yang produktif dan aktif, apakah terlibat sebagai penyelenggara pemilu, ataukah pemantau pemilu, atau paling tidak bisa menjadi kritikus dan disampaikan lewat tulisan atau jurnal misalnya, dan juga paling tidak terlibat secara produktif dan aktif agar mereka tahu bagaimana proses pemilu 2024 ini berjalan, sehingga mereka punya referensi ke depan dan sebagai perbandingan untuk bagaimana pemilu ke depan lebih baik lagi. Mungkin adik-adik mahasiswa ya, yang paling penting sebagai agen of change mungkin tidak hanya berbicara tentang teoritis di dunia kampus, bagaimana penyelenggaraan pemilu yang baik dan sebagainya, tapi mereka harus betul-betul paham dulu tentang ranah praktis di bawah, apa yang mesti mereka lakukan dan tindak lanjuti setelah misalnya setelah pemilu atau sebelum pemilu. Mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, elemen mahasiswa untuk bagaimana betul-betul kita bersatu untuk mengawal bagaimana jalannya pemilu 2024 ini. Kita semua berharap bahwa pemilu ini menjadi momentum kita untuk menyelenggarakan pesta demokrasi, bukan malah dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperpanjang garis-garis permusuhan. Kita tidak ingin demokrasi kita dicederai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita sama-sama ingin membutuhkan bahwa pemilu memang harus kita songsong dengan penuh kedamaian, kesejukan agar hasilnya bisa kita dapatkan dengan baik dan maksimal untuk bagaimana kondisi kebangsaan dan negara kita ke depan. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Yang dimana kondisi ini mungkin akan berdampak bagi negara kita ke depannya. Pemirsa, berakhirnya masa kampanye Bawaslu Kabupaten Pangkep Minggu dini hari mulai mencopot alat peraga kampanye segenap penjuru wilayah di Kabupaten Pangkep. Pembersihan alat peraga kampanye itu dilakukan untuk mendukung terciptanya masa tenang jelang pencoblosan 14 Februari mendatang. Seiring berakhirnya masa kampanye pada Minggu 11 Februari, maka selanjutnya tahapan pemilu memasuki masa tenang. Bawaslu bersama petugas Satpol PP dan dibantu TNI Polri mulai Minggu dini hari membersihkan berbagai alat peraga kampanye yang dipasang tim sukses Capres-Cawapres maupun para caleg. Pembersihan APK dilakukan di sepanjang jalan protokol antara lain di wilayah Kecamatan Pangkajene, Labakang, Makrang, Segeri, dan Kecamatan Mandale. Pembersihan ini dibagi dua tim oleh Bawaslu Pangkep. Untuk tim pertama mulai menyisir di wilayah perbatasan Maros Pangkep hingga Kecamatan Bungoro. Sedangkan tim 2 mengambil dari Kecamatan Labakang hingga perbatasan Pangkep Baru. Bawaslu Pangkep menegaskan bahwa di masa tenang 11, 12, 13 ini tidak boleh ada lagi aktivitas politik praktis atau kegiatan yang mengarah pada kegiatan kampanye pemilu di masa tenang sampai prosesi pemilihan umum selesai. Untuk memastikan pelaksana peserta dan atau tim kampanye pemilu tahun 2024 tidak melaksanakan kampanye pemilu di masa tenang. Imbauan Bawaslu Pangkep memuat sejumlah poin. Pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu tahun 2024 tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada money politik, menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya memilih pasangan calon. Aktivitas politik praktis, apalagi aktivitas yang mengarah kepada kegiatan kampanye pemilu. Karena pada masa tenang itu tidak diperbolehkan untuk ada aktivitas yang mengandung mengarah kepada kampanye pemilu. Terkait dengan kendala kami, saya rasa sampai sejauh ini belum ada kami temui terkait kendala, karena dengan bantuan teman-teman Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup beserta jajaran KPU, tentunya dengan kebersamaan kita dalam sama-sama menegakkan aturan perundang-undangan, sehingga masa tenang ini kita sambut dengan bergembira, dengan bersama-sama turun ke lapangan, bagaimana kita bisa menertibkan dan membersihkan yang menjadi larangan di Min 3. Seluruh alat peraga kampanye, baik spanduk maupun baleho, itu sudah tidak ada lagi. Dan alhamdulillah kita semua sepakat bahwa kita punya komitmen bersama bagaimana menjaga demokrasi, sehingga kami dengan Bawaslu tentunya ada
ada tanggung jawab kami sebagai penyelenggara untuk ikut ambil andil dalam persoalan ini, bahwa menjadi tanggung jawab kita bersama dalam hal penertiban dan pembersihan yang kita lakukan pada malam hari ini. Pembersihan alat peraga kampanye ini pun menciptakan suasana masa tenang kampanye jelang pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 yang tinggal menghitung hari. Dari Kota Pangkep, Udin Syarudin, Ainus TV melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dengan informasi satu orang tewas dalam kecelakaan maut di Jalan Poros, Kabupaten Bandung, akan hadir di seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Setelah melakukan proses penelusuran sejak beberapa bulan terakhir ini, Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan kembali menyita aset milik salah seorang bandar narkoba asal Kabupaten Bone. Dalam penyitaan ini, total aset dari hasil TPPU narkoba ini mencapai 5 miliar rupiah. Modus tersangka dengan membuka usaha jasa gadai pinjam uang. 7 unit mobil mewah, 1 mobil bak terbuka, dan seunit sepeda motor disita oleh Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Seluruh barang bukti ini merupakan hasil tindakan pidana pencucian uang hasil penjualan narkoba yang kini diamankan di halaman Mapolda Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Selain kendaraan, polisi juga menyita sejumlah aset berupa uang tunai senilai 156 juta rupiah. Tanah dan bangunan berada di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan seluruh aset ini diketahui milik salah seorang bandar narkoba berinisial AR, pria berusia 35 tahun, yang merupakan warga asal Kabupaten Bone. Penyitaan aset milik tersangka ini pun dari hasil penelusuran petugas usai menangkap tersangka beserta rekannya, pria berinisial AS umur 31 tahun yang juga adalah seorang bandar narkoba jaringan Kalimantan. Mereka ditangkap saat petugas terlibat saling kejar-kejaran dengan sebuah mobil sport berwarna merah yang dikendarai oleh tersangka. Melintas di Jalan Poros di Desa Lapasa, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada 28 November 2023 lalu. Saat membawa puluhan aset sabu seberat 1,026 gram yang tersimpan di dalam tas. Kemudian polisi melakukan pengembangan dan menemukan aset milik salah satu tersangka AR yang sebelumnya mencapai 2 miliar rupiah kini bertambah hingga 5 miliar rupiah dari hasil bisnis narkoba sejak 2 tahun lalu. Modus TPPU yang digunakan oleh tersangka AR dengan membuka usaha jasa gadai pinjam uang. Kepada salah satu tersangka dengan inisial A, di mana dari dugaan tersebut kami telah menyita 8 unit mobil saat ini dan uang tunai 150 juta yang kami duga adalah hasil dari kejahatan pelaku sebagai pencucian uang. Itu modusnya gimana nih, pencucian uang? Untuk pencucian uang ini, pelaku ini modus digunakan sehari-hari bercover sebagai pertama tempat penyewaan, tempat menerima gadai mobil. Makanya ada beberapa mobil yang kami amankan saat ini adalah milik orang lain yang pernah dititip gadai. Selain itu juga pelaku juga menggunakan modus tempat orang bisa meminjam uang atau memberikan hutang kepada orang lain. Akibat perbuatannya, kini kedua tersangka diamankan di ruangan tahanan Mapolda Sulawesi Selatan dan dijerat pasal narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Sementara untuk tindakan pidana pencurian uang atau TPPU tersangka AR juga dijerat pasal 3 dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan.
Pemirsa, 1 orang tewas dalam kecelakaan maut di Jalan Poros, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Selain itu, 1 orang pengemudi luka-luka. Terjadi di Copeng-Copeng. Dalam video rekaman, warga memperlihatkan kecelakaan mobil pick-up bermuatan semangka yang berhamburan di Jalan Poros Copeng-Copeng, Kabupaten Barru. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia di tempat. Menurut keterangan polisi, mobil Grand Max bermuatan semangka ini hendak menuju Makassar dari arah Parepare, kemudian menabrak mobil truk Hino yang sedang parkir dari belakang. Diketahui mobil truk parkir di pinggir jalan ini karena pengemudinya ingin ke toilet untuk buang air. Namun tiba-tiba sebuah mobil bermuatan semangka melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga mengakibatkan 1 orang penumpang warga asal Kabupaten Pindrang yang diinisialkan DS berusia 15 tahun meninggal dunia. Sedangkan pengemudi mobil Grand Max inisial AM 21 tahun mengalami luka sehingga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Parkir di pinggir jalan karena pengemudi akan ke toilet atau melaksanakan buang air. Setelah itu dari mobil ini pick up yang Grand Max melaju dengan kencang dan menabrak bagian belakang dari mobil truk jenis. Dalam kecelakaan maut di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan ini 1 orang meninggal dunia di tempat, sedangkan supir mobil truk Hino beserta 2 kendaraan ikut diamankan di Mapolres Barru. Dari Kabupaten Barru, Udin Syarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pria di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai mencuri kabel tembaga milik PT PLN. Ketiga pelaku beraksi mencuri kabel untuk bayar hutang dan biaya kehidupan sehari-hari. 3 pria yakni AG 28 tahun, CI 29 tahun, dan DL 36 tahun diringkus Satreskrim Polres Pindrang usai melakukan aksi pencurian kabel yang terjadi di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Tidak tanggung-tanggung, para pelaku ini pun beraksi di 12 TKP yang berbeda. 7 TKP diantaranya merupakan tower milik PT PLN, sisanya beraksi di luar lintas kabupaten. Dalam aksinya, ketiga pelaku berbagai tugas, diantaranya 1 mengamati sekitar TKP, 1 bertindak sebagai eksekutor, dan 1-nya lagi sebagai penada kabel. Dari keterangan polisi, ketiga pelaku telah menjalankan aksi pencurian kabel ini selama kurang waktu 2 bulan, sejak bulan Desember tahun 2023 hingga bulan Februari 2024. Akibat dari aksi pencurian kabel ini, PT PLN di wilayah Kabupaten Pindrang mengalami kerugian sebesar Rp157 juta. Sementara pengakuan pelaku kepada polisi motif pencurian kabel yang mereka lakukan karena terlilit utang serta untuk biaya kehidupan sehari-hari. Total ada 12. Ya, ada 12 TKP. Ya, itu di luar PLN Karyango, WLP PLN Karyango ada lebih kurang 7 TKP. Itu di PLN WLP Sawito lebih kurang ada 7 TKP. Jadi ada 7 TKP. Nah, kemudian untuk akumulasi kerugian yang ada di wilayah PLN WLP Sawito sendiri, total kerugiannya lebih kurang Rp128 juta. 128 juta rupiah, sehingga jika di total dengan kerugian yang ada di WLP Karyango sendiri lebih kurang Rp157 juta. Kini para pelaku ditahan di ruang tahanan Polres Pindrang dengan sejumlah barang bukti, diantaranya motor yang digunakan para pelaku, alat pemotong kabel, dan kabel hasil curian seberat 36 kilo. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 Junto pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, merayakan Tahun Baru, warga keturunan Tionghoa di Kota Makassar menikmati libur dengan berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Berbagai makanan khas Imlek disediakan menyambut tamu dan merayakan Tahun Baru bersama-sama. Keluarga keturunan Tionghoa di Kota Makassar masih memegang erat tradisi berkumpul bersama keluarga besar di momen Hari Raya Imlek.
Mereka datang ke rumah kerabat tertua untuk makan dan berkumpul bersama, memulai tahun baru yang penuh kehangatan bersama-sama. Di momen Imlek ini pula warga Tionghoa menikmati makanan khas Imlek seperti kue keranjang, buah jeruk, kue lapis, dan berbagai jenis makanan khas Imlek lainnya. Imlek menjadi istimewa karena biasanya keluarga dari jauh akan pulang dan berkumpul di rumah orang tua masing-masing untuk merayakan tahun baru. Ketua Ikatan Wanita Tionghoa atau Iwati Sulsel mengatakan Imlek tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena tahun ini bertepatan jelang pemilu 2024 dan momen ini pun dimanfaatkan untuk meminta seluruh warga keturunan Tionghoa untuk tepat menggunakan hak pilihnya. Hari-hari yang ini bertepatan dengan hari demokrasi kita, yaitu hari pemilihan umum. Jadi kami dihimbau oleh pemerintah bahwa kami mengadakan Imlek ini secara sederhana. Mari kita mensukseskan pemilu ini dengan datang ke TPS di wilayah masing-masing. Karena satu suara hilang itu sayang sekali. Tahun baru Imlek 2575 tahun 2024 ini merupakan tahun Sio Naga, tepatnya tahun naga kayu. Dalam budaya Tionghoa, naga melambangkan kehormatan, ketangguhan, serta keberuntungan. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lahirkan bibit atlet muda. Ratusan siswa-siswi sekolah menengah atas di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa menunjukkan atraksi seni bela diri tapak suci. Seni bela diri tapak suci tersebut yang menunjukkan mampu membawa juara 1 nasional dengan meraih piagam emas. Puluhan siswa-siswi sekolah menengah atas di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa ini menunjukkan beberapa atraksi seni bela diri tapak suci. Dengan memakai beberapa alat seperti kipas, tongkat, dan parang, para siswa-siswi ini mulai menunjukkan atraksinya. Para siswa-siswi bertarung satu dengan lainnya untuk menunjukkan skillnya dalam bela diri. Atraksi seni bela diri ini dilakukan sebagai salah satu rangkaian ujian kenaikan tingkat siswa. Ujian tersebut dilakukan agar siswa dapat lebih giat lagi dalam melakukan latihan untuk dapat ikut bertanding beberapa event nasional seperti pertandingan yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Di event Kemenpora tersebut, tapak suci berhasil mendapat piagam emas sebanyak 76 buah. Sempat bertanding di Kemenpora juga? Alhamdulillah, sempat. Kami berhasil mendapatkan juara 1, alhamdulillah. Juara 1 ya? Atas berkat dukungan para pelatih juga ini. Dan juga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami berhasil mendapatkan juara 1. Kali ini tapak suci daerah Goa ya mendapatkan penghargaan juara umum tingkat nasional di Kemenpora itu, dan ini tentu mengharumkan nama Sulawesi Selatan dan juga mengharumkan nama daerah Kabupaten Goa. Lebih khusus mengharumkan nama Muhammadiyah ya secara internal kami. Dan itulah kenapa kami sangat tekankan bahwa pembinaan ini sangat penting, karena tidak mungkin bisa meraih prestasi tingkat nasional seperti itu kalau tidak ada pembinaan. Di bulan ini sebanyak 347 siswa-siswi ikut dalam ujian kenaikan tingkat untuk mendapatkan sabuk yang lebih tinggi. Dari Makassar, Kabupaten Goa, Lutfi iNews melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar iNews Sulsel edisi Senin 12 Februari 2024. Saya Asmal Husna bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana
kelak sambut pagi dan cerah mentari.